Sudah ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam diskusi ketiga ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kendala apapun. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas berkat beliau yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamiyah seperti saat ini. Sebelum kita memulai diskusi bab ketiga kali ini, marilah kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari saat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Al-Fatihah. Selesai. Nah, jurnal diskusi bab ketiga kali ini adalah konsep dasar pendidikan karakter kreatif Islam. Suaraku kedengeran nggak? Kedengaran? Kemajuan dan perkembangan pendidikan sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perubahan moral, etika, dan norma anak sangat dipengaruhi oleh pendidikan formal, informal, dan non-formal. Penerapan pendidikan Islam pada anak sebaiknya dilakukan sedini mungkin agar kualitas anak yang berkepribadian mulia sebagai bekal khusus bagi dirinya, umumnya bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Konsep dasar pendidikan dalam Islam menekankan pada ajaran moral, etika, dan norma-norma dalam pergaulan hidup menjadi sumber solidaritas antar sesama. Dengan berpegang kepada norma-norma, orang menyadari perlunya menjaga perasaan dan memperhatikan kepentingan orang lain. Ajaran Islam sangat mengutamakan pembinaan kepribadian terhadap siswa sebagai generasi penerus dalam memegang masa depan bangsa. Maka sangat dibutuhkan generasi yang mempunyai kualitas intelektual yang tinggi. Dengan kualitas akhlak yang baik, Islam menyebutnya sebagai akhlak karimah. Nah, norma sendiri adalah suatu aturan, tatanan, atau sistem yang menilai perbuatan zahir dan batin manusia, baik secara individu maupun kelompok, sesama manusia, dalam interaksi hidup antara manusia dengan Allah, manusia sesama manusia, manusia dengan hewan, dengan malaikat, dengan jin, dan juga dengan alam sekitarnya. Nah, adapun tujuan pendidikan Islam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu, tujuan umum. Supaya dapat terbiasa melakukan yang baik, indah, mulia, terpuji, serta menghindari perbuatan yang batil, buruk, jelek, hina, dan tercela. B. Supaya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan sesama makhluk selalu terpelihara dengan baik dan harmonis. Yang kedua, tujuan khusus. Menumbuhkan pembentukan kebiasaan yang berwujud perilaku mulia, memiliki kepribadian dan berkebudayaan baik. B. Memantapkan rasa berkeagamaan pada siswa, membiasakan diri berpegang teguh pada prinsip-prinsip
perilaku mulia dan membenci perilaku yang rendah atau buruk. C. Membiasakan siswa bersikap rela, optimis, percaya diri, emosi, tahan menderita, dan sabar. D. Membimbing siswa ke arah sikap yang sehat dan dapat membantu mereka berinteraksi sosial yang baik, mencintai kebaikan untuk orang lain, suka menolong, sayang kepada yang lemah, dan menghargai orang lain. Dan yang terakhir ialah membiasakan siswa bersopan santun dalam berbicara dan bergaul, baik di sekolah dan di luar sekolah. Nah, mungkin itu sedikit penjelasannya. Apakah dari kalian sudah ada yang meresum? Alhamdulillah sudah. Yang diresum apa masih sebagian atau sudah semuanya, Mas? Yang diresum itu sudah keseluruhannya, Mas. Kalau untuk tujuan penulisan itu sudah juga kan? Sudah. Kalau boleh bisa dibacakan tujuannya itu. Untuk tujuan dari penulisan jurnal ini yaitu untuk memahami bagaimana konsep dasar pendidikan karakter perspektif Islam yang merupakan pembiasan pemberdayaan Islam yang berpedoman pada keteladanan kepribadian Rasulullah, serta memahami kepada siapa konsep tersebut tertuju dan di mana saja konsep tersebut diterapkan sehingga dari penerapan konsep tersebut akan menghasilkan manusia muslim yang cerdas secara intelektual, spiritual, dan memiliki moral yang terpuji. Kira-kira begitu tujuannya, Mas. Mungkin nanti mungkin ada yang mau menambahkan gitu. Oke, kalau untuk metodenya itu gimana? Sudah ada? Untuk metode dalam jurnal itu menggunakan penelitian keperpustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan sumber data dan menggunakan pendekatan metode penelitian yang dalam jurnal itu dituliskan bahwa dikembangkan oleh Jujun Surya Sumantri, yaitu deskriptif analisis kritis yang bertujuan untuk mengkaji gagasan primer mengenai suatu ruang lingkup permasalahan yang diperkaya oleh gagasan sekunder dan relevan. Kira-kira begitu, Mas. Alhamdulillah kalau sudah ada. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang permasalahan dalam jurnal tersebut. Apakah sudah ada yang tahu permasalahannya? Permasalahannya ada yang di bagian ini. Pentingnya peningkatan perilaku baik pada siswa karena salah satu faktor penyebab kegagalan pendidikan Islam selama ini karena peserta didik banyak yang kurang atau masih rendah akhlaknya. Nah, dari situ bagaimana apakah upaya yang dapat dilakukan untuk membina perilaku dan meningkatkan akhlak dari peserta didik sehingga pendidikan Islam ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Mungkin ada yang tahu solusinya? Ya, ditampung dulu ya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Yang punya permasalahan lagi itu.
enggak? Kalau suaraku kedengaran enggak? Iya, kedengaran. kedengaran enggak? Nggak terlalu kedengeran. Kalau sekarang udah kedengeran belum? Iya, sudah. Ya, Udah. Eh, yang tadi pertanyaannya kedengeran jelas nggak sih? Yang tadi. Enggak sih. enggak. Oke, diulang aja ya. Bisa diulang ya. Ya, ulang aja. Jadi kan ada pepatah tuh yang bilang kalau buah itu jatuh nggak jauh dari pohonnya. Tapi kalau dari lingkungan sekitar saya itu kan ada beberapa anak tuh yang punya kebiasaan yang kurang baik gitu. Padahal orang tuanya sendiri tuh kelakuannya juga baik gitu, orangnya penyabar, terus tuh taat juga. Tapi karena anaknya itu sering bergaul dengan teman-temannya yang perilakunya agak tercela itu, dia jadi ikut-ikutan ke hal yang kurang baik gitu. Kira-kira solusinya supaya anak itu bisa kembali ke jalan yang benar itu gimana ya? Terima kasih. Nah, ya sudah. Berarti sudah 2 ya, tinggal satu permasalahan lagi. Mungkin ada yang mau menambahkan gitu.
Gimana? Tidak ada kan? Ya, kalau memang tidak ada, nanti kita bahas di grup WA aja ya, kekurangannya kita. Dan untuk pembahasan dari permasalahan yang barusan sudah disebutkan ya. Kalau Iya, gitu Mbak. sudah cukup. Kalau gitu saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.